Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Osorio yang katanya diejek akan menjadi tersangka, akan melihat Osorio memakai kursi roda dan penyanggah leher lagi. Karena drama itu sudah dilakukannya pas dia menjadi tersangka kemarin. Emosi ya, diejek langsung seperti itu. Dan kali ini kabarnya katanya Osorio akan ke Australia. Mungkin dengar-dengar kabar dia sudah akan gelar perkara. Wah, dan tentang ijazah Rismond sudah dipastikan 100% palsu. Wah, kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. 10 KUHP, 311, 160, dan Undang-Undang ITE. Jadi update proses penyidikannya yang masih berlangsung di Subdit Kamnek, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi. 117. Kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Yang lari ke luar negeri itu ya? Karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras dan sedang berobat ke luar negeri sesuai dengan surat pemberitahuan. Dalam rencana tidak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI. Ya, ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya ya, dan ini merupakan SOP kerjasama ya. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa, ada proses expose atau gelar perkara ya. Gelar perkara ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus. Nanti penyidik yang akan mendiskusikan itu dengan pihak kejaksaan. Ya, yang jelas tahapan apa yang sudah dilakukan penyidik sampai dengan saat ini, fakta-fakta apa saja yang sudah dipegang oleh penyidik, barang bukti apa saja yang sudah dipegang, alat bukti apa saja, itulah yang dikomunikasikan. Yang jelas, sekali lagi, komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus ini dan memproses sesuai dengan SOP yang berlaku secara proporsional dan profesional. Sudah pasti 100% Rismond tidak memiliki ijazah S1 dan S2-nya sekaligus. Sepertinya ini kan ada laporan. Oh, di luar masalahnya Pak Jokowi ya? Ini. Oke. Ya. Jadi karena itu ada laporan, jadi diproses. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang detail sambil menunggu dari penyidik untuk bertemu. Anda juga dihubungi oleh pihak Polda Metro Jaya? Ya. Untuk apa? Untuk memverifikasi, untuk melihat data-data yang diterima dari Yamaguchi. Pertama, karena saya lulusan Jepang. Oke. Terus yang kedua, secara kependidikan saya mengerti, tahu secara 3 tahun itu bagaimana proses mendapatkan proses doktoral itu. Dari pertama masuk sampai menerima ijazah. Nah, termasuk juga jenis ijazah itu ijazah bahasa Inggris dengan yang berbahasa Jepang, Nihongo, kemudian transkrip bahasa Inggris dan transkrip bahasa Jepang. Jadi ada 4 dokumen yang
yang kita terima. Ya. Nanti dilegalisir, dikirim ke kedutaan kita di Indonesia yang di Jepang untuk memberitahukan bahwa kita sudah masuk sekolah atau sudah pulang sekolah. Nah, dengan nanti kita akan verifikasi lagi di Kementerian Riset dan Teknologi untuk mendapatkan penyetaraan ijazah luar negeri. Nah, itu digunakan untuk misalnya ASN atau pekerja yang membutuhkan validasi. Kementerian lah mengecek itu. Nanti ada surat yang keluar, itu yang dipakai untuk kita misalnya untuk mengaktifkan lagi jabatan kita sebagai ASN atau jabatan kita sebagai dosen. Tapi kan minta maaf, Pak Roni Teguh bukan orang yang seangkatan dengan Rismon Sianipar di Jepang. Betul. Jangan-jangan ada nomenklatur yang berbeda, ada mekanisme yang berbeda. Tidak. Semua sama? Semua sama. Oke. Contoh, seluruh disertasi itu kan harus semuanya terupload. Dia namanya tidak ada di Tidak ada disertasi di sistem dan sistem itu. Nah, tesis. kenapa dia itu tidak terupload, sementara dosennya Profesor Meike Hidetoshi itu ada tercatat di Kyushu University. Oke. Nah, kenapa dia tidak ada? Itu Karena yang- datanya adalah data intelijen. Oh tidak. Kita sering ketemu dengan Saya harus percaya siapa? Rismon Sianipar karena dia bilang bahwa tesis dan disertasinya itu adalah data intelijen yang bisa membahayakan negara, atau saya harus percaya kepada Roni Teguh? Berikan saya dan juga teman-teman pendengar bisa paham. Oke, syarat pertama, disertasi itu kalau dia mengandung informasi-informasi yang sangat berbahaya, kita bisa tampilkan judulnya dan abstraknya saja. Oke. Nah, kan yang data-data yang lain bisa kita simpan di library. Apakah Rismon Sianipar punya keluar di Abstrak aja tidak ada, judulnya aja juga tidak ada, apalagi ini. Iya. Nah, tapi yang jelas dia tidak kalau saya pribadi menilai dia tidak menyelesaikan disertasi karena syaratnya disertasi adalah paper utama. Nah, dia nggak punya paper juga? dia tidak punya paper. Nah, dia ngaku punya paten lagi. Patennya juga tertolak kan, gitu. Jadi dua hal ini menggugurkan dia menulis disertasi. Oke. Nah, kalau tidak ada disertasi berarti dia tidak punya komite untuk pengujian. Kalau tidak komite, dia tidak punya disertasi untuk diujikan. Lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesak-desak. Ini proses sudah pada titik ujungnya, bahwa masuk pada proses penyidikan. Lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara. Dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum, itu juga nanti tidak juga akhirnya. Iya memang harus kayak gitu, jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka nanti, Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak ya, justru mereka-mereka ini yang stres ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat, kemudian mereka bikin podcast hoax semua itu podcastnya, udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax tuh harusnya ditangkepin semua itu, bikin hoaxin aja, terus dengan gambar-gambar saya, Bang Rismon, Dr. Tifa, udah dikasih orange, sudah dikasih jeruji besi, bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu silakan tetapkan Polda, ayo gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya kan bohong saja itu.
Berarti Bung pernah Roy ada Suryo katanya ngerasa sebenarnya Kapolda. penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi tuh dia yakin ijazah itu pernah ada. Ya, karena begitu dilihat diteliti betul palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi atau nggak pernah ada? Jadi ijazah nggak pernah ada. Kalau ijazah nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu, bolak-balik, bolak-balik. Itu pun penipu juga, karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya Kan ke aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, Ya. sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi nggak bisa Mana juga nggak Rasul ada semuanya, atur-atur bohong gitu loh. semua tuh. Jokowi Nah, itu kan sudah mulai tukang stres, bohong kan? itu. Nggak ada itu penyerahan. ini kita tanya ke Prof Hipnu dulu aja ya sebentar. Iya. Oke, Bung Roy, kita tanya dulu ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, ini kan udah dari Juli, sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, udah naik ke sidik, tapi ya terkesannya kok mandek nih jalan di tempat. Ini macetnya di mana kalau dari kacamata hukum? Ya, saya kira ini polisi hati-hati sekali. Saya Karena melihatnya apa? seperti itu, hati-hati karena ini menyangkut suatu perkara yang menyangkut publik nasional, yang menyangkut mantan pejabat negara. Nah itulah kehati-hatinya di sini adalah melihat sejauh mana bukti-bukti yang disampaikan. Memang betul. Jadi kalau toh disampaikan tersangka misalkan penyidikan itu kan tindakan serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka dari bukti yang ada. Ini suatu yang cukup berat bagi polisi. Apakah bukti yang disampaikan itu cukup melakukan? Kan itu. Tapi namanya hukum, Mbak. Hukum itu konsepnya ada lex dura setamen scripta. Hukum itu kejam. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya kira ketimbang umbang-ambing terus segera tadi Mas Roy segera naik. Karena dari naik ini nanti akan juga diperdebatkan tentang keaslian mau tidak mau. Tentang dugaan fitnah tapi juga keaslian suatu ijazah. Ini tidak bisa dipisahkan atas dugaan dan ijazah. Nah, disinilah saya kira nanti penyidik itu akan memproyeksikan, memformulasikan apakah ini bisa terus sampai pada tingkat kejaksaan. Karena suatu bukti itu harus akurat sekali. Gitu Pak. Oleh karena itu dengan demikian tadi Pak Sam betul, hati-hati ini, hati-hati. Karena menyangkut dan sampai detik ini bukti-bukti walaupun polisi punya domain untuk membuktikan secara tingkat penyidikan, bukti-bukti secara forensik di luar juga perlu diperhatikan. Karena namanya suatu pembuktian tidak hanya persidangan, di luar pun seandainya bukti-bukti itu mempunyai rasionalitas, mempunyai suatu nilai, itu bisa dipertimbangkan nanti di dalam suatu pembuktian, di dalam suatu persidangan. Nah, Ini menjadi secara objektif begitu. Nah tapi kalau Bung Semar kan ini perlu ada kepastian hukum setelah kasus ini berlangsung cukup lama. Tidak hanya untuk pelapor, tapi juga untuk terlapor. Jadi bahwa memang butuh kehati-hatian, ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian, dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan dalam waktu dekat akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya ngelihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja karena memang ini sudah dia bayangkan betul jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya, karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar. Sebentar, tapi saya mau ke Prof Hipnu juga, Prof Hipnu. Tapi soal ijazah ini kan ya Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan itu ke Bung Roy Suryo CS. Kemudian juga ketika di PN juga tidak mau menunjukkan itu. Nah, ketika
tidak mau menunjukkan itu kan akhirnya juga berakhir deadlock akhirnya sering misalnya di PN Solo juga. Kalau kayak gini Anda melihatnya ini memang murni hukum, memang hati-hati atau jangan banyak politisnya juga? Ya, hati-hati Mbak, karena ini kan menyangkut perkara 30 tahun yang lalu ijazahnya, gitu loh. Jadi saksi-saksi pun saksi-saksi ketika 30 tahun yang lalu. Baru memang sekarang ini untuk mengupdate sekarang itu dengan kajian-kajian forensik yang kemarin sudah dilakukan oleh Puslatfor, kemudian teman-temannya Mas Roy dan sebagainya. Cuman keabsahannya ini nanti ada wewenang negara. Negara itu yang mana yang dipakai kan itu loh. Itu yang sekarang dalam tingkat penyidikan. Nanti seandainya itu sampai pada tingkatan persidangan peradilan, baru 2 kesaksian forensik sebagai pendukung keabsahan itu dihadirkan. Baik dari teman-teman Mas Roy maupun lapor diajukan. Karena itu sebagai bentuk eksaminasi dari bukti forensik yang diajukan. Bukti forensik itu bahwa forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, disitulah yang nanti kalau toh itu sampai masuk ada 2 pihak yang membuktikan. Yang dipakai yang mana? Hakimlah yang akan menentukan. Kalau ijazah dari Pak Jokowinya sendiri harus ditunjukkan juga nggak sama Pak Jokowi? Pasti harus, karena itu sebagai objek suatu perkara. Ya nanti di peradilan kok nggak pernah Objek suatu perkara. Nanti akan dilihat. Nggak berani Jangan juga bahas narasi sesat dong. Oke, Bung Roy Suryo yakin akan ditunjukkan nanti di pengadilan? Ya pasti ditunjukkan itu, Mbak. Itu proses peradilan Jokowi itu namanya. bohong Pasti berkali-kali. kalau Roy Suryo penting untuk ditunjukkan. Udah ada pengadilan di Solo beberapa kali dia nggak berani ngajak dia ke Pengadilan, Jadi Jokowi ini pembohong, Mbak. Nggak akan ditunjukkan. Oke. Kalau gitu saya minta tanggapan dari Bung Semar. Kalau dari Bung Semar gimana? Ya pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga bahwa dalam proses hukumnya kan juga sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya. Kalau kepada jangan juga akhirnya parah dong. Gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo. Itu kan bukan juga pada kewenangannya. Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau dalam proses peradilan tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu. Oke, nanti kita lihat aja di gelar perkara akan seperti apa tindakan polisi. Oke, dari videonya gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.